Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya akan unboxing sebuah wireless atau wifi router ya. Ini selain sebagai router, dia juga bisa sebagai repeater. Nah, di rumah saya ini rencananya mau saya pakai sebagai repeater. Oke, video ini adalah video unboxing. Saksikan video saya berikut ini. Oke, kawan-kawan, sekarang kita lihat kotaknya. Ini TP-Link 300 Mbps wireless N router, tipenya TLWR845N. Jadi ini yang pakai 3 antena. Harganya Rp210.000. Link pembelian saya taruh di deskripsi dan harganya juga ada di deskripsi. Bisa untuk IPTV, multimode. Kita lihat ya. Kenapa saya pakai TP-Link? Karena sebelumnya saya pakai TP-Link juga dan cukup awet gitu kawan-kawan. Oke, fungsinya sebagai wireless router. Kemudian ada security-nya dan instalasinya gampang. Di sini ada LAN port-nya ada 4. Kemudian WAN port-nya 1 untuk WPS, untuk reset. Di sini ada tombol power. Oke, kita langsung buka saja ini kotaknya. Di sampingnya seperti ini. Di samping sini seperti ini. Oke, nah di tempat saya ini rencana mau saya gunakan sebagai repeater ya. Repeater dari wifi saya yang ada. Mau saya repeat pakai ini supaya jangkauannya lebih jauh. Kita lihat apa aja isi kotaknya. Wah, ini dia kawan-kawan. Sebelumnya saya punya yang 2 antena, sudah ada repeater juga, saya pakai repeater juga, dan ini rencana mau saya tambahin satu lagi repeater. Nah, ini barangnya, unitnya cukup keren kawan-kawan. Ini ada 3 antena. Ini gitu. Dan di sini ada tombol WPS, sini ada tombol reset, sini untuk colokan power, sini untuk internet, ini untuk LAN-nya, kabelan. Seperti itu. Kemudian kita mendapatkan sebuah kabelan. Ini untuk setting ya, settingnya nanti. Kemudian kita lihat ini ada IP-nya enggak? Di sini biasanya ada IP-nya. Oh, SSID-nya ini nantinya. Oh, admin passwordnya admin. Oke, username ini, oke, SSID-nya ini, passwordnya admin. Untuk settingnya nanti seperti itu. Kemudian dapat ya biasa buku-buku manual. Itu quick installation. Ya, oke ini. Oke. Nah, saya rencana mau saya pakai range extender mode ya. Jadi dia ada berapa mode, yaitu access point mode, kemudian range extender mode, with mode ya, dari 3 mode ya. Tapi rencana punya saya akan saya pakai sebagai range extender mode. Jadi sebagai router ini apa ya ini? Oh, ini warranty card-nya. Oke. Kemudian nih kabel powernya. Sekarang saya akan coba masuk ke mode ini. Saya akan nyalakan wifi-nya, routernya. Nyala tidak? Laptop ini comfortable laptop, jadi bisa jadi kayak tablet ya. Oke, seperti ini. Akan colokkan. Ternyata laptop saya ini tidak punya kabelan, tempat kabelannya. Jadi saya tidak akan pakai kabelannya, tapi pakai wifi-nya. Ini ada TP-Link ya. Kawan-kawan lihat, ada TP-Link 17A ini. Kita connect. Nah, passwordnya kita lihat di belakang sini. Ini terlihat ada passwordnya. Jadi ini SSID-nya, ini passwordnya ya. Kita masukkan aja angka ini.
Jadi bisa dilihat passwordnya 82657024 ya. 8265, standarnya admin. Saya lupa ya, huruf kecil kalau nggak salah adminnya itu. Coba itu dulu, ini mau nggak dia? Nggak mau ya. A-nya A kecil. Admin. Nah, dia terbuka seperti ini. Oke. Sekarang kita mau quick start. Next. Quick start. Sekarang kalau sudah terkonek, kita pilih modenya. Jadi ini ada quick start, ada operation mode. Nah, kita bisa pilih sebagai range extender ya. Jadi dia sebagai extender ya. Save gitu. Oke. Nah, nanti dia akan reboot ya. Reboot. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Dia akan restart. Nah, ini akan lepas nih. Ini akan lepas karena dia restart ya. Jadi kita harus cari ulang wifi-nya. Apa di sini ada ini, kita connect. Oke, kita coba lagi masuk ke. Oke, ini kita udah masuk lagi. Tadi dia sebagai wireless extender ya. Nah, ini operation mode-nya sebagai ring extender. Nah, nama wifi-nya masih pakai nama ini ya, TP-Link 17A. Jadi dia masih TP-Link 17. Itu bisa kita ganti namanya. Kita pilih menu. Oke, kita pilih SSID yang akan kita cari. Scan aja. Oke, nah ini kita ada SSID yang akan kita cari. Kita connect ke SSID yang akan kita pancarkan ulang ya. Maksudnya yang di extender kan. Kita connect aja. Nah, kita ditanya passwordnya apa. Oke, kita masukkan passwordnya. L besar kalau nggak salah. Oke, setelah kita save, dia akan seperti konfigurasinya, maka akan hilang si SSID si TP-Link. Dia akan mengganti menjadi SSID kita. Ini SSID saya kebetulan namanya DK Wifi. Nah, dia DK Wifi itu akan di extendnya daya pancarnya. Jadi dengan nama SSID yang sama gitu. Nama SSID yang sama. Jadi yang tadinya cuma jangkauannya berapa meter, di extend lagi sama si alat ini gitu. Tapi sebenarnya dia ini DK Wifi 2 namanya. Tapi di sini tetap tertulis seolah-olah namanya sama DK Wifi karena itu yang dipancarkan ulang. Tapi seingat saya di TP-Link yang satunya kita bisa pakai nama lain gitu. Nggak harus sama dengan yang aslinya gitu. Nggak harus sama dengan hostnya gitu. Jadi kalau hostnya DK Wifi, kita bisa ganti yang di extendernya dengan nama lain seperti itu. Bagaimana cara mengganti nama SSID-nya? Jadi kita pergi, kalau tadi connect to network. Nah, sekarang kita pergi ke extend network. Jadi di sini ada nomor 2 ya. Extend network. Nah, di situ kita bisa ganti namanya, nggak harus sama. Kita bisa misalnya DK IndiHome gitu. IndiHome. Itu passwordnya kita bisa pakai password kesukaan kita, misalnya karantina .01 misalnya gitu. Nah, oke, kita save. Jadi gini ya, tadi connect to network itu nama network aslinya, extend network itu adalah network yang baru gitu, SSID yang baru. Jadi dia tidak sama. Kalau awalnya tadi dia akan sama, network yang kita extend dengan network kita yang baru itu sama namanya. Tapi kalau kita ganti di extend network itu bisa dia ada SSID yang baru gitu, dengan nama yang baru.
Jadi dia tidak sama dengan hostnya. Jadi kalau yang ini kan tadi copy host, jadi dia sama persis dengan hostnya. Ini saya ganti namanya, jadi dia berbeda dengan hostnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Tuh lihat. Ada, nah ini DK IndiHome ini yang baru. Jadi DK WiFi itu yang asli hostnya. DK IndiHome ini adalah yang baru. Yang baru ini yang ini maksudnya. Yang dari apa? Nah, kan dia minta password. Nah, passwordnya yang tadi yang kita masukin, karantina titik 1 titik 1. Oh, baru keluar ya, sorry. Oke, sekarang kita lihat sudah connect ke SSID saya yang baru, yaitu DK IndiHome gitu. Ini masih admin tadi ya, admin login. Nah, ini password adminnya ini harus kita ganti supaya orang lain nggak bisa masuk dan mengganti ke system tool. Jadi sini system tool ke password. Oke, system tool ke password. Nah, di sini tanya old username, old password, new username, new password, confirm password. Nah, old username tidak akan saya ganti, tetap admin. Oke, untuk ganti passwordnya kita ke system tool ke password ini. Nah, nanti di sini akan ditanya old username, old password, new username, new password, kemudian confirm password ya. Oke, kita akan isi dulu. Oke, kita isikan. Oh, kelihatan nggak ya sebenarnya di sini? Oh, kabur ya, sebentar saya perbesar. Nah, seperti itu. Jadi old username masukin, old password masukin, new username, new password, dan confirm password. Oke, save aja. Oke, ini sudah. Jadi coba saya gunakan username-nya masih tetap yang lama, tapi passwordnya saya ganti. Oke, ini sudah bisa masuk. Jadi ini password adminnya udah saya ganti, kemudian SSID-nya udah saya ganti. Jadi kita lihat ya tadi di networknya ini ya, di wirelessnya ini yang hostnya, ini yang extendednya ini. Oke, kemudian untuk password adminnya pun sudah saya ganti, jadi orang nggak bisa masuk sembarangan di ini. Oke, ini juga dipakai sebagai range extender. Jadi kalau kalian lihat di operation mode-nya ini ada pilihan wireless router, WSP, access point. Nah, di tempat saya akan saya pakai sebagai range extender, hanya pemancar ulang. Kalau di wireless router itu lebih gampang lagi. Itu artinya dia sebagai hostnya. Kalau range extender dia sebagai extendednya ya. Oke, demikianlah kawan-kawan sharing saya mengenai TP-Link wireless and router WR845N ini. Harga 210 ribuan. Video unboxing sekaligus saya sharing cara settingnya sebagai WiFi extender ya. Kebetulan saya operation mode-nya sebagai WiFi extender, jadi saya sharingnya setting sebagai WiFi extender ya, bukan sebagai wireless router atau yang lain. Yang lainnya bisa dipelajari, sebenarnya semuanya ada di buku manual, tapi kebetulan karena saya setting sebagai ini, maka saya sharingnya sebagai range extender gitu. Sekalian saya setting buat rumah saya gitu. Jadi di sini sudah kelihatan ada berapa WiFi, di antaranya WiFi yang DK WiFi IndiHome ini yang baru ya, yang sebelah sini yang atas. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.